Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monisa Syahendri. Monisa berasal dari kelas 2D, Program Studi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, Monisa akan mencoba memaparkan atau memperlihatkan sebuah tutorial pengerjaan desain struktur baja sederhana menggunakan aplikasi komputer yaitu Tekla 2018. Baik, sebelum kita memulai pengerjaan dalam desain struktur baja sederhana tersebut, pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi Tekla 2018 di komputer atau PC masing-masing. Pertama, Monisa akan mencoba memperlihatkan ini adalah aplikasi Tekla Struktur 2018. Kita coba buka aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Nah, dalam pembukaan aplikasi Tekla Struktur 2018, untuk pembukaan pertamanya itu tersebut, pastikan komputer atau PC teman-teman sudah tersambung ke dalam jaringan. Bukan berarti sampai selesai harus tersambung ke dalam jaringan ya, kita hanya membutuhkan sambungan internet pada awal pembukaannya saja. Untuk environment-nya itu Southeast Asia, role-nya all, dan configuration-nya educational. Oke, kita klik oke. Kita tunggu sebentar. Nah, kita akan mencoba membuat desain struktur baja. Kita klik new. Nah, untuk name-nya, karena tugas ini ditugaskan sebagai syarat untuk pengerjaan ujian tengah semester, jadi Monisa akan membuat nama filenya yaitu UTS Aplicom Monisa Syahendri 20.01.02.1008. Nah, ini adalah name. Untuk place in ini adalah di mana teman-teman akan menyimpan dari file Tekla yang akan dikerjakan ini nanti. Nah, Monisa menyimpannya di D. Dosen telah mengatakan bahwa dalam menyimpan file ini disarankan di D karena apabila terjadi kerusakan dengan komputer atau PC itu kemungkinan bisa kita selamatkan. Nah, setelah ini kita create. Nah, untuk create inilah mengapa jaringan internet kita dibutuhkan. Kita tunggu sebentar. Ketika terpaparkan sebuah kotak Tekla structure, you are using an educational license. After saving this model, it can be used only for educational purpose. Maksudnya ini hanya bisa kita gunakan untuk educational saja. Do you want to save the model? Yes, kita klik yes. Oke. Selanjutnya new modelnya pun ini kita klik oke. Nah, ini adalah tempat kerja yang akan kita gunakan untuk mendesain struktur baja sederhana kita. Nah, kita setel ruang kerja kita. Kita klik ini. Nah, batas garis berwarna hijau yang membentuk sebuah kubus ini adalah batas dari gambar. Batas dari gambar yang di dalamnya. Sedangkan ini ada bentang ABC, ABC juga. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah grid line. Ini adalah grid line. Nah, baik, kita akan mencoba membuat desain struktur baja sederhana sesuai dengan modul yang telah dipaparkan oleh dosen aplikasi komputer. Nah, itu ada 5 sesi nantinya. Nah, ada ABCD, arah itu adalah arah ABCD itu adalah arah X. Untuk arah Y-nya hanya ada 2. Untuk arah X ada ABCD, untuk arah X ada 1 dan 2. Jadi kita setel pada grid line-nya. Caranya, yang pertama, double klik salah satu garis putus-putus ini. Grid line-nya. Klik, double klik. Nah, terpaparlah sebuah kotak dengan coordinates, labels, dan line extensions. Nah, untuk koordinatnya, kita ganti, yaitu dengan ukuran 3000, 4000, dan 3000. Selanjutnya, untuk Y, yang kita gunakan adalah 4000. 4000.
4.000. Sedangkan Z itu adalah 3.000 dan 4.000. Selanjutnya untuk labelsnya itu ada X, Y, dan Z. Untuk labels X itu tadi telah kita lihat bahwa itu ada sampai D ya teman-teman. Ya, A, B, C, D, dan ini 1, 2. Kita tambahkan D, namun untuk Y-nya hanya 2, kita delete saja. Untuk Z, itu kita gunakan plus 0, plus 3.000, dan plus 4.000. Nah, kita coba, kita ganti. Apa tadi? Plus 0, plus 3.000, plus 4.000. Nah, untuk line extension dan originnya kita biarkan seperti ini sesuai yang telah dihitung oleh aplikasi Tekla ini. Lalu kita klik modify. Nah, ketika ada replace confirmation, changing the coordinates will delete manually creates grid lines. Do you want to change the coordinates? Kita klik yes. Nah, terlihat bukan? Ini ada A, B, C, dan ini ada 1, 2. Kita close. Selanjutnya, kita klik kanan pada mouse, kita interrupt. Interrupt digunakan untuk mengakhiri setiap langkah kerja yang teman-teman lakukan. Teman-teman bisa mengklik middle mouse, ditahan. Nah, bisa kita pindah-pindahkan. Langkah selanjutnya, redraw view. Redraw view. Sebelum redraw view tadi, pastikan layar komputer dari bagian kerja ini sudah memperlihatkan warna kuning. Selanjutnya kita akan memulai pemodelan pondasi telapaknya. Langkah pertama yang kita lakukan dalam pemodelan pondasi telapak adalah kita klik konkrit. Konkrit itu sebagai material dari pondasi telapak kita. Klik konkrit, kita pilih kolom. Jika tidak bisa satu kali klik, kita double klik. Nah, sampai muncul kolom tempat kerja seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita pindahkan. Nah, concrete column. Di sini ada general, position, case unit, dan beberapa menu pilihan lainnya. Nah, untuk name-nya tetap kita gunakan kolom, namun untuk profil yang digunakan adalah 750 dikali 750. Kita ganti 750 dan 750. Nah, untuk materialnya itu tetap sesuai yang telah dipaparkan Tekla, itu C40 untuk kelasnya. Kelas ini teman-teman bisa ganti. Itu ada 0, 1, 2, sampai 14. Tapi kita gunakan saja kelas sesuai dengan yang telah dipaparkan di dalam modul 13. Untuk positionnya, itu vertikalnya tetap, rotationnya tetap, horizontalnya pun tetap. Selanjutnya, untuk top kita gunakan 0 mm. Sedangkan untuk bottom, kita gunakan minus 500. Minus 500. Oke. Minus 500. Nah, selanjutnya, kita letakkan di posisi pertemuan antara A1 dan B1. Di sini dan di sini. Kita akan mengklik pada bagian titik A1. Pastikan setelah menetapkan posisi pada A1, telah timbul sebuah persegi dengan diagonal di dalamnya. Itu menandakan bahwa kursor kita telah tepat berada di titik A1 tersebut. Nah, kita klik di sini. Nah, muncul bentukan. Lalu kita klik di A2. Oke. Maka, pemodelan pondasi telapak kita telah selesai. Kita close-kan Windows-nya. Jangan lupa interrupt untuk mengakhiri setiap langkah kerja yang teman-teman lakukan. Selanjutnya, pemodelan kolom baja. Kolom baja bukan, berarti kita klik adalah steel. Selanjutnya, steel sebagai material dari kolom yang akan kita buat. Kita klik kolom. Nah, terpapar lagi steel kolom, menu untuk pengeditan dari kolom yang akan kita buat. Untuk namanya tetap kolom, namun untuk profil yang kita gunakan adalah H dikali 300 dikali 300 dikali 15.
Cara kita mengganti dari profil tersebut adalah teman-teman melihat bukan ada sebuah kotak persegi dengan 3 buah titik di dalamnya, kita klik sehingga muncul menu seperti ini. Nah, penampang yang kita gunakan yaitu H300 dikali 300 dikali 10 dikali 15. Kita cari di profil name-nya. Di sini ada banyak sekali penampang yang bisa teman-teman gunakan, namun pada saat ini kita menggunakan H. Ini kita ketemu H. Dia tadi 300, 300, 10, 15, berarti lebih 300 sampai 400. Nah, di sini ada beberapa pilihan, H, 300, 300, 10, 15. Ini dia, pada nomor 2. Kita klik, teman-teman bisa langsung mendouble klik sehingga nanti muncul di profil name ini penampang yang diinginkan. Tapi bisa juga, ini kita kecilkan dulu Windows Seclix profilnya, kita klik. Setelah kita klik pada penampang yang ingin digunakan, yaitu 300, 300, 10, 15, kita klik Apply. Nah, sudah terlihat bukan di profil sudah ada 300, 300, 10, 15, kita klik OK. Nah, penampangnya sudah, ketinggian kolom baja yang digunakan itu berbeda antara satu kolom dengan kolom yang lainnya. Kita bisa melihat di sini. Teman-teman bisa lihat bukan, di sini lebih pendek dan di sini lebih tinggi. Nah, ukurannya yaitu untuk pada posisi A1 di sini kita menggunakan ketinggiannya setinggi 4000, yaitu ketinggian kolom baja. Di mana kita ganti yaitu pada menu top. Top di sini. Ini 5000 kita ganti 4000, lalu langsung kita klik di atas pondasi telapaknya. Ingat, setelah muncul sebuah persegi dengan diagonal di dalamnya, baru klik, nah, tergambar. Selanjutnya untuk pada posisi A2, 2A atau A2, karena tadi tingginya itu berbeda, kita ganti lagi pada bagian menu top-nya, yaitu dengan ketinggian 3000. Ya, 3000. Tadi 4000, sekarang 3000. Kita klik lagi di atas pondasi telapaknya. Oke, nah tergambar dari kolom bajanya. Oke, selanjutnya kita close Windows-nya. Kita jangan lupa interrupt ya teman-teman, klik kanan interrupt. Untuk mengakhiri sejak akan terlihat. Teman-teman bisa melihat, mungkin sekarang masih belum terlihat perbedaan ketinggian dari kedua kolom ini. Kita bisa klik Ctrl, lalu tahan klik dan tahan middle mouse teman-teman. Oke, nah dari samping kiri, samping kanan, dari bawah, dari atas. Oke. A2 dan A1. Baik, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pemodelan balok baja. Pemodelan balok baja di atas dari kolom. Pertama kita klik view, kita klik new view, pilih along grid lines, kita create. Nah, di sini ada beberapa pilihan grid, kita klik grid A, kita pindahkan ke dalam kolom visible views dengan cara mengklik tanda panah berikut. Nah, sehingga grid A sudah ada di dalam tabel visible views. Klik OK, klik OK. Nah, sehingga tampilan layarnya menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan 2D namanya, 2 dimensi. Yang tadi 3D, 3 dimensi. Nah, langkah selanjutnya kita klik still. Kita klik beam, lalu double klik hingga muncul menu pilihan Windows still beam seperti ini. Untuk name-nya tetap beam. Profil yang digunakan yaitu kita pilih profil atau penampang yang akan kita gunakan yaitu H 300 dikali 150 dikali 6,5 dikali 9. H, oke, dia 300 berarti 300 sampai 400.
Nah, dikali 150 dikali 6,9. Seperti yang Monisa paparkan tadi, kita bisa memodify lalu oke, ataupun kita bisa mendouble klik pada penampang yang kita gunakan. Oke. Nah, sudah terganti bukan pada profilnya. Selanjutnya, untuk materialnya tetap, untuk kelasnya tetap saja, tapi teman-teman boleh ganti, tapi Monisa tetap menggunakan yang disarankan pada modul. Selanjutnya, end offset, yaitu dari mana ke mana kita akan menggambar balok kita. Nah, untuk penggambarannya yaitu pada menu end offset pada DX, yaitu startnya dimulai dari minus 1000, min 1100, N-nya itu plus 1000. Nah, sudah terganti seperti ini, klik dari sini menuju sini. Nah, seperti tadi, pastikan sudah terbentuk persegi dengan diagonal di dalamnya, klik. Lalu, klik lagi ke sini sampai ada persegi dengan diagonal. Nah, sehingga tergambarlah balok baja yang kita inginkan. Kita close dulu Windows-nya. Jangan lupa interrupt di setiap akhir sesi pengerjaan. Interrupt. Nah, ini masih 2D. Setelah kita pindahkan grid A-nya tadi, kita kembalikan ke posisi 3D, 3 dimensi. Nah, sudah tergambar dari balok baja yang kita lakukan. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemodelan balok slab. Caranya yaitu kita klik konkret, kita klik beam, tunggu sebentar. Nah, kita keluar pemilihan menu untuk pengeditan dari beamnya. Untuk profilnya kita ganti menjadi 300 dikali 200. 300 kali 200. Dikali 200. Nah, langsung digambarkan. Untuk warnanya terserah ya teman-teman. Pada 0 sampai 14. Tapi Monisa menganjurkan sesuai dengan modul yang telah diberikan. Nah, kita gambarkan langsung ke tempat kerjanya, yaitu dari A1 ke A2 sampai muncul persegi dengan diagonal di dalamnya. Nah, seperti ini. Kita close, interrupt. Nah, kita copy terlebih dahulu untuk pemodelan pondasi telapaknya, kolom baja, balok baja, dan slotnya ini tadi. Kita tekan Ctrl pada keyboard, kita klik pondasi telapak, kita klik kolom baja, klik balok baja, dan klik kanan, copy spesial, linear. Nah, karena ini adalah arah X, jadi untuk DX-nya kita isi pada DX. Nah, mengkopinya itu untuk pada bentuk B ke B, C ke C, dan D ke D. Nah, seperti yang kita tahu tadi saat membuat grid lines-nya, itu ada 3000, 4000, dan 3000. Nah, maka dari A ke B itu 3000, dari B ke C 4000, dari C ke D itu 3000. Nah, karena kita mengkopinya dari A, maka itu berarti dari A ke B, A ke C, dan A ke D. Maka dari itu A ke B adalah 3000, A ke C 3000 tambah 4000 jadi 7000, A ke D 3000 tambah 4000 ditambah 3000 jadi 10.000. 3000 copy, 7000 copy, nah, dan terakhir 10.000 copy. Nah, ketika ada ditampilkan object outside the work area, objects were placed outside the work area, do you want to expand the work area to include the new object? Expand. Oke. Nah, terlihatlah seperti ini. Nah, jangan lupa interrupt. Nah, kita lakukan kembali pemodelan balok slotnya. Kita ulang lagi, itu untuk
slope dari yang membentang menurut arah X. Kita ulangi lagi, konkret, beam. Nah, ini sudah 300 kali 200. Nah, kita lanjutkan menggambarnya. Tetap menggambarnya dari sini, dari A ke B. A ke B. B ke C. Teman-teman juga bisa menggambar semuanya langsung ya. Nanti dari misalkan dari C ke D, tapi kita intro saja dulu, lalu kita copy, closekan Windows-nya, kita tekan Ctrl, 2, 3, nah, klik kanan, copy spatial, linear. Nah, karena ini itu pada bentang garis Y, maka kita mengisinya pada Y lagi. Pada Y, kita ada dulu ini. Y, yaitu 4.000. 4.000. Copy. Nah, oke. Maka balok slope-nya sudah ada pada semua bentangnya. Jangan lupa intro. Balok slope ini masuk ke dalam pondasi. Seperti teman-teman lihat ini. Nah, masuk dia ke dalam pondasi. Caranya, edit, cut, slope, pondasi, slope, pondasi, slope, pondasi, slope, pondasi, slope, pondasi. Nah, baru slope, pondasi, slope, pondasi, pondasi. Slope, pondasi, slope, pondasi, slope, pondasi. Ini tinggal 2 sisi lagi, slope, pondasi, pondasi, slope, pondasi, slope, pondasi. Nah, kita sudah mengedit semua slope yang masuk ke dalam pondasi. Jangan lupa intro. Oke. Nah, kita bisa lihat sudah tidak ada lagi slope yang masuk ke dalam pondasi. Kita klik kanan, fit work area to entire model. Nah, gunanya itu adalah supaya garis putus-putus dalam kotak ini sesuai dengan gambar kerja kita. Seperti ini. Selanjutnya, penulangan atau pembesian. Yang pertama yaitu tulangan pada pondasi. Caranya, tulangan pada pondasi ya. Caranya kita klik konkret, lalu lebar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Klik middle mouse teman-teman, A ke B. Oke, tergambarlah seperti ini. Lalu kita intro. Oke. Selanjutnya kita bisa menekan Ctrl 1 untuk melihat bagian tulang. Kita kembalikan ke Ctrl 4. Selanjutnya kita ulang lebar. Kita gambar untuk sisi ini, yaitu 1, 1, 2, 3, 4, 5. Klik middle mouse, lalu klik dari 1, 2. Nah, sudah terlihat bukan dari gambar kerja tersebut. Jangan lupa intro. Oke. Nah, Ctrl 1. Ini seperti ini ya. Lalu kita edit bagian tulangan pondasinya.
kita lihat tampilannya dulu ya. Kita double klik salah satu dari tulangan itu. Pada box type-nya itu kita pilih 135, standar 135 degrees. Selanjutnya distribution-nya ada creation method. Nah, yang kita pilih adalah equal distribution by number of reinforcing bars. Nah, kita pilih ini. Kita klik. Lalu untuk number of reinforcing-nya itu kita ganti dengan 8. Nah, setelah itu klik modify. Nah, sudah berubah seperti ini. Lalu selanjutnya kita untuk tulangan satu lagi, kita klik tanda copy ini. Ini untuk mengcopy semua menu yang telah kita edit tadi. Lalu double klik ke yang satu lagi. Nah, setelah perintahnya tercopy, kita klik modify. Sehingga bentuk dari tulangan pondasi telapak kita sudah seperti ini. Nah, maka perintah akan tercopy secara otomatis. Selanjutnya kita close. Windows-nya jangan lupa interrupt. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bukan bahwa ada dari tulangannya itu yang berlebih keluar dari tulangan-tulangan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan memotong tulangan bagian luarnya itu. Caranya kita double klik salah satu tulangan ini. Selanjutnya kita double klik tulangan ini. Kita pilih gambar seperti kubus ini. Kita tekan move, add highlight and reinforcement. Nah, pilih bagian dari tulangan pondasi bawahnya itu. Ini. Nah, lalu kita tekan tombol delete pada keyboard. Nah, sudah terhapus bukan? Tulangan yang berlebih tadi. Begitupun kita klik tulangan yang berlebih ini. Delete. Satu lagi di sini. Delete. Dan yang terakhir, delete. Nah, jadi semuanya sudah masuk ke dalam tulangannya dan tidak ada lagi yang di luar. Setelah itu, jangan lupa interrupt setiap di akhir sesi perintah. Selanjutnya, kita copy ke pondasi yang lain. Nah, ya. Baru jangan lupa pas mengklik untuk copy itu ditahan ya kontrolnya. Kita copy spesial, linear, minus 400, copy. Coba kita lihat dulu. Nah, baru deh tercopy semuanya. Kita interrupt. Nah, kita kontrol, kita copy bagian ini. Kontrol. Satu ini dengan ini yang arah ini. Nah, di kanan copy spesial linear. Nah, sekarang dia itu untuk bentuk arah Y lagi, arah X. Jadi untuk Y-nya kita kosongkan. Nah, untuk arah Y-nya, arah X-nya itu kita buat ukurannya kan kita mulainya dari 0 nih. Jadi karena kita mulainya dari D tadi ya, berarti sepertinya kita beri tanda minus dulu di depannya. Ini 3000. Kita coba ya teman-teman. Copy. Nah, selanjutnya 7000. Karena 3000 ditambah 4000 ya. 7000. Copy. Dan yang terakhir 10.000. Copy. Nah, kita klik OK. Semua tulangan pada pondasi telapaknya sudah selesai ketularan. Kita copy. Jangan lupa interrupt. Coba kita tampilkan ke
Ini udah semua ya. Nah, setelah selesai itu, langkah kita selanjutnya adalah tulangan pada slot. Kita klik application and component. Sudah application and component, ada kita klik concrete. Setelah itu cast in place. Selanjutnya frame structure. Selanjutnya adalah beams. Lalu reinforcement. Oke. Nah, beam reinforcement. Double klik. Nah, di sini ada menu untuk pengeditan dari beams-nya. Kita ubah semua selimut betonnya menjadi 30. 30. Selanjutnya ini juga 30. Dan terakhir 30. Nah, sini sudah 30 semua. Selanjutnya untuk gambarnya itu yang kita gunakan adalah yang nomor 2 ini. Selanjutnya top bar placing-nya itu ada 2. Nah, kita pilih yang 2 arah panah ini ya. Seperti itu juga untuk bottom bar placing-nya. 2 arah itu juga. Nah, selanjutnya, oh ya, ini ada satu lagi ya teman-teman. 30. Nah, ada sedikit lupa. Untuk diameternya itu adalah 2, diameter 210. Ini 212. Kita ganti 210. Di sini 210 juga. 210. Ini sudah. Selimut betonnya 30. Selanjutnya pada stirrup spacing. Stirrup spacing-nya itu semuanya kita kosongkan kecuali pada zona 3. Kita kosongkan semuanya. Delete. Nah, ini kita delete juga dan sisa di sini 100. 100 ya. Selanjutnya hooks-nya lagi. Pada hooks ini. Untuk hooks-nya itu semuanya itu kita pilih yang 90 derajat. 90 derajat ini. 90 derajat. 90 derajat. 90 derajat. Nah, selanjutnya untuk bar and cover-nya itu semuanya itu minus 200. 200. Minus 200. Minus 200. Minus 200. Oke, setelah itu kita klik apply. Klik OK. Nah, lalu kita klik ke semua slot yang akan kita gambarkan. Nah, baru dia terpasang ya. Kita klik semua slot yang ada. Udah ya, sudah semua. Oke, jangan lupa intro. Kita close ini. Untuk swap-nya itu sudah selesai. Untuk swap dan pondasi belakang. Selanjutnya, kita akan membuat sambungan kolom dan kuda-kuda. Caranya yaitu,
kita klik ini, Application and Components. Kita klik. Setelah itu, kita cari Launch. Nah, kita pilih adalah Launch 40. Klik balok, klik kolom. Klik balok, klik kolom. Klik balok, klik kolom. Sampai semuanya terpasang ya teman-teman. Klik balok, klik kolom. Klik balok, klik kolom. Klik balok, klik kolom. Klik balok, klik kolom. Nah, sudah selesai semuanya. Sekarang kita hilangkan, ini seperti ada garis-garis yang mengganggu ya teman-teman. Jadi caranya yaitu kita klik kanan, kita interrupt terlebih dahulu, klik kanan, redraw view. Nah, garis-garis yang tadi itu sudah hilang. Nah, selanjutnya kita dapat melihat di sini bahwa ini ada gambar yang menyerupai sebuah kerucut ya teman-teman, seperti ini. Jadi di sini itu warnanya itu hijau. Nah, kerucut ini ada 3 warna dalam pengertian Tekla, ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna hijau menandakan bahwa sambungan yang teman-teman buat itu aman. Sedangkan warna kuning yaitu kurang aman, dan warna merah itu artinya tidak aman. Nah, selanjutnya kita buat adalah pemodelan gording. Kita pause dulu. Gording. Kita akan memasang gording. Nah, pemodelan gording. Caranya yaitu kita ubah dulu tampilan layar kita menjadi 2D. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita klik view. Selanjutnya work plane. Lalu work plane tool. Dan kita di sini kan ada, ini ada yang arahnya ke bawah, ada juga kita klik seperti ini. Nah, XY-nya. Setelah itu kita interrupt, kita kembalikan ke tampilan 3D-nya. Nah, sudah terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan menggambarkan dari gording-nya. Kita klik steel, karena dari baja, beam. Nah, untuk pengaturan dari gording-nya itu, profil yang kita gunakan adalah sesuai modul SSC 90 dikali 45 dikali 20 dikali 2,3. Nah, kita cari dulu profilnya, klik ini. SSC itu letaknya ada di CC Profiles. SSC. Yang kita gunakan adalah SSC 90 dikali 45, 90 dikali 45 dikali 20 dikali 2,3. SSC 90, 45, 20, 2,3. Nah, double klik. Nah, di sini sudah terganti profilnya. Selanjutnya untuk positionnya itu, on plane-nya kita ganti dengan left, rotation-nya kita ganti dengan front, dan dip-nya kita ganti dengan middle. Setelah itu, untuk end offset-nya, itu ada DX, DY, dan DZ, di mana untuk DX itu, ini sudah tetap, minus 1000 dan 1000. Nah, selanjutnya, kita klik di atas dari sini sampai ke sini. Ingat, persegi dengan ya sini. Nah, di sini sudah terpasang gording. Selanjutnya kita close.
kita interrupt. Oke. Nah, kita copy saja, kita klik, oke, klik kanan, copy spesial, linear. Nah, di sini kita menggambarnya itu sampai 6 buah ke arah Y sebelah kanan, minus 800. Kita coba copy. Oh iya, betul. Dia 6 ya, langsung saja 6. Kita kembalikan tadi, number of copies kita ganti 6. Copy. Nah, semua sudah tergambar hingga ujung. Namun, di sebelah sini itu ada satu buah boarding lagi. Jadi, kita ganti number of copies-nya jadi 6. Jadi 1. Namun, tanda minusnya kita hilangkan. Copy. Nah, sehingga terpasanglah satu lagi di belakang dari penggambaran awal yang kita lakukan tadi. Oke. Nah, selesailah penggambaran untuk boarding, pemodelan boarding. Selanjutnya kita akan membuat sambungan dari boarding ini dengan kuda-kuda. Caranya yaitu, tadi sudah kita interrupt bukan? Interrupt. Nah, sebelumnya kita kembalikan dulu gambar yang kita bikin ini tadi, sumbu ini tadi. Kita kembalikan dengan cara kita klik view, di sini ada work plan, paralel, change. Oke, sehingga hilanglah tanda sumbu tadi. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sambungan antara boarding dengan kuda-kuda. Boarding ini dengan kuda-kuda. Nah, caranya yaitu kita klik application and component. Setelah itu, kita klik, kita pindahkan dulu. Kita klik, kita cari cool roulette overlap. Nah, kita pakai yang ini yaitu cool roulette overlap. Nah, selanjutnya itu kita klik kuda-kuda, lalu kita klik boarding. Klik kuda-kuda, klik boarding, lalu kita klik middle mouse. Kita tunggu sebentar. Nah, itu gambarnya menjadi seperti ini. Nah, di sini kerucut yang ditampilkan itu berwarna kuning, di mana berarti sambungan yang kita buat itu masih belum aman. Jadi kita edit terlebih dahulu. Caranya yaitu kita klik 2 kali, kita interrupt, klik 2 kali. Nah, di sini ada file menu untuk penyeditannya. Kita pilih pada menu bold. Nah, di sini diameternya itu, di sini kan masih default, kita ganti menjadi diameter 12. Nah, kita klik modify. Nah, alhamdulillah akhirnya sambungan antara boarding dan kuda-kuda kita sudah aman. Nah, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita buat sambungan untuk sambungan boarding lainnya. Dan kuda-kuda middle mouse, boarding, kuda boarding middle mouse, kuda-kuda boarding middle mouse, kuda boarding middle mouse. Nah, semua sambungan antara kuda-kuda dan boardingnya pada sisi ini sudah terpasang. Kita tinggal mengcopy saja untuk bentang kedua, ketiga, dan keempat. Kita close. Dan forget interrupt. Kita copy, jangan lupa kontrol. 1, 2, 3, waduh. 2, 4, 5, 6, 7. Oke. Klik kanan, copy spesial.
linear. Kita ganti jaraknya menjadi 3000. Ini udah belum. 3000 copy. Selanjutnya 7000 copy. Dan terakhir 10.000. 10.000 copy. Nah, oke. Semua sambungan antara boarding dengan kuda-kuda sudah terpasang. Dan itu semua sudah aman. Karena gambar kerucutnya itu sudah menunjukkan warna hijau. Kita ke sini. Selanjutnya, editing balok dan kolom. Kita double klik pada sambungan balok dan kolom ini. Double klik. Sehingga keluar menu seperti ini, kita pilih pada bolts. Nah, untuk bolt size-nya ini kita ganti menjadi 20. Klik modify. Di sini juga kita berubah, kita klik apply. Nah, begitupun untuk sambungan-sambungan yang lain, kita klik. Kita mengganti bolt size-nya ya teman-teman, modify. Apply sih, bisa modify. Modify aja. Kita klik sambungannya. Oke. Nah, setelah semuanya selesai, kita klik OK. Jangan lupa interrupt. Nah, untuk menghilangkannya ini, garis-garis kiri itu, kita klik kanan, redraw view. Nah, sini sudah hilang garis-garis yang tadi. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah pemodelan pada base plate-nya. Langkahnya adalah untuk base plate-nya itu, aduh, ini ketinggalan ya satu lagi. Ketinggalan ya satu teman-teman, kita lihat lagi biar sekalian edit aja. Nah, cuman ini yang ketinggalan. Jadi kita klik edit. Selanjutnya itu part card. Lalu kita klik slope-nya, baru kita klik fondasi. Kita klik fondasi. Nah, hilang deh. Karena di sini tadi nggak kelihatan mungkin ya teman-teman. Jadi jangan lupa kita interrupt. Setelah itu, setelah kita interrupt, kita klik kanan, fit work area to entire model. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita akan membuat dari pemodelan base plate-nya. Caranya yaitu kita klik application and component, lalu kita ketik saja langsung di sini 1014 ya teman-teman. 1014. Nah, di sini sudah ada standard base plate. Kita klik, lalu kita pasang base plate kita ini di kolom. Caranya kita akan memasangnya di sini. Kita klik kolomnya. Nah, kita akan memasangnya di sini. Jangan lupa persegi dengan diagonal di dalamnya. Nah, terpasanglah dari base plate kita seperti ini. Lalu kita pasang juga di sebelah sini. Kita klik kolomnya. Lalu kita pasang di sini. Nah, teman-teman boleh sih mengkliknya satu-satu sini, tapi teman saya copy aja ya. Kita close dulu Windows-nya. Jangan lupa interrupt. Selanjutnya kita klik dulu base plate kita. Control. Klik base plate-nya.
Satu lagi. Klik kanan, copy spesial, linear. Ya, ini arah X ya. Kita mulai dari 3000 dulu. Copy. Setelah itu 7000. Copy. Dan terakhir 10.000. Oke. Copy. Nah, semua base plate telah terpasang pada pondasi telapak dan kolomnya. Nah, untuk menghilangkan garis-garis biru ini, teman-teman ingat bukan? Kita intro dulu rangka kerja kita. Setelah itu kita redraw view. Oke. Nah, semua base plate kita sudah terpasang. Dan kita boleh lihat Ctrl 1. Nah, base plate kita sudah terpasang ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, baiklah teman-teman. Nah, ini adalah gambar kerja Monisa menggunakan aplikasi Tekla 2018. Penggambaran yang sesuai dengan modul, editingnya, semua ukurannya, dan warna pun Monisa ikuti semuanya pada modul. Dan semoga video tutorial Monisa ini dapat membantu teman-teman. Nah, bisa kita lihat, ini sudah hampir mirip ya. Walaupun di sini masih warna kuning karena ini masih belum aman. Jadi kira-kira seperti inilah gambar kerja yang disuruhkan, dan inilah gambar kerja dari Monisa. Baiklah teman-teman, itulah video tutorial pengerjaan modul sesi 1-5. Mulai dari pemodelan fondasi telapaknya, pemodelan kolom baja, pemodelan balok baja, pemodelan balok slov, penulangan dan pembesiannya juga, serta tulangan pada slovnya, sambungan kolom dengan kuda-kuda, pemodelan gording, sambungan gording dengan kuda-kuda, kita mengedit di balok dan kolomnya, dan terakhir kita menggambarkan pemodelan dari base plate-nya. Semoga ini bisa membantu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutorial, dan juga tadi ada beberapa langkah yang terbalik dan ada yang tertinggal. Monisa mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.